Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit di penggunaan saya di ROM Magic yang terbaru 14.0 ya. Dan di sini ROM-nya stabil banget buat performa, tapi masih ada saya ngalamin sedikit ngebug ya. Jadi di sini saya install nggak terlalu banyak aplikasi sih, dan saya buat di sini penggunaan saya buat ngegame ya, buat di ROM Magic ini. Dan saya menemukan bugnya itu di rotasinya ya, untuk di ngegame tuh jadi rotasinya nggak bisa berpindah otomatis. Kalau dimiringkan layarnya nggak bisa otomatis walaupun auto rotatednya diaktifin ya, tapi cuma baru itu doang yang saya alamin kendalanya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain pakai ROM ini mungkin masih aman atau nggak tahu ya, karena bisa aja beda-beda guys. Dan untuk password dari lock screennya sebelumnya saya sudah hilangkan ya untuk di ROM ini, jadi sudah aman buat untuk lock screennya. Jadi saya hilangkan via TWRP. Dan dari aplikasi bawaannya juga ada sih, tetap ini perekam layar, perekam suara tetap ada ya untuk aplikasi bawaannya. Dan ini masih normal aja sih, saya cobain dari rekam layarnya guys. Di sini bisa 60 fps, suara sistemnya juga bisa dari mic, jadi aman mana aja. Tapi saya lebih biasa pakai yang suara sistem, suara dari HP-nya, dan masih normal aja untuk perekam layarnya. Dan perekam suara juga masih enak-enak aja sih kayak gini. Dan settingannya standar aja ya untuk rekam layar, rekam suara standar. Ini ada rekam radio juga, kompas, dan aplikasi yang lainnya. Dan di sini dari CPU Z ya, clock speednya 2.02 ya GHz, dan GPU-nya 610, dan saya pengennya ganti custom kernel, cuma nantilah gimana mau coba ganti atau enggak, nanti kita lihat ya. Dan yang lainnya sih standar aja ya, aplikasi yang lainnya enggak ada force close yang lain. Untuk kamera juga di sini normal ya, untuk video atau foto normal aja. Di videonya ada stabilizernya juga, jadi masih enak ya untuk settingan foto kayak gini guys. Ini masih normal sih kalau saya pakai, nggak ngebug walaupun aktifin watermark atau enggak ya. Untuk video juga sudah enak, bisa ini kita pakai 1080p ya. Stabilizer juga ada ya untuk video, jadi kayak gitu guys. Untuk dari foto, kamera itu masih aman, dan include kamera 2 api juga, bisa pasang Gcam langsung ya, otomatis ya untuk di ROM Magic ini. Dan di sini 12.1 sih tulisannya guys. Dan internal saya nggak kehapus ya, masih hampir penuh. Android 10 pastinya, dan ini masih pakai kernel bawaan ya, kernel bawaan. Dan penggunaan baterai saya di sini 8% lagi guys. Ini sudah lowbat banget sih sebenarnya, saya tinggal buat ngegame tadi ya. Jadi kayak gitu untuk di settingan. Dan dari settingan kartunya ini normal aja guys, ini nggak ngebug ya. Di versi yang pertamanya tuh ngebug, ini masih aman aja. Kalian mau pakai di mana aja, jaringan prioritasnya masih aman. 4G only juga ada, masih enak ya. Untuk Bluetooth aman juga, Bluetooth bisa aktif. Hotspot portable-nya juga bisa guys, ini nggak ngebug ya, hotspotnya bisa aktif. Bisa lah kirim file via shared, masih aman. Connection and sharing, lokasi oke. Untuk di lokasi juga masih aman ya, saya sudah cobain di map dan di Chrome juga, jadi ini masih lancar. Kunci lokasi cepat, masih enak ya, masih standar lah. Ini belum menemukan bug selain yang saya sebutin tadi ya. Dan di settingan lock screen seperti ini guys. Jadi kayak gitu. Untuk di display ini reading mode, ini warna, nah
sih, sama dark modenya juga ada ya. Ini banyak di sistem aplikasi sistem bisa. Sistem fontnya lumayan banyak ya untuk fontnya nih guys. Ini fontnya ada 3 dan lebih banyak lagi, kirain 3 lebih. Sistem animasi seperti ini. Oke, itu ada lebihnya sedikit di animasi. Ini control centernya, switch control center. Nah kayak gini guys settingannya. Oke, kayak gitu ya untuk di control center. Full screen, auto rotasi ini nggak bisa aktif ini rotasinya, tapi nggak tahu, kalau siapa tahu di kalian masih normal ya untuk rotasi, kita nggak tahu aja guys. Kita matikan. Kalau suara sama aja ya, nggak ada perubahan. Notifikasi kita pakai Android, di sini notifikasi guys. Home screen, nah di sini home screennya, show icon dan kayak gini ya. App vaultnya kalau kalian nggak mau, kalian bisa matikan aja. Ini untuk pencariannya kayaknya dihilangin juga bisa ya. Oh, cuma 2, nggak bisa dihilangin. Double tap to lock screen, mantap. Kayak gitu settingan dari home screen, jadi bisa double tap ya. Untuk wallpaper ini sebenarnya standar aja ya. Tema cuma 1, nggak ada lebih-lebih tema lebihnya nih dari ROM-nya. Password and security, dan di sini ada face unlock, fingerprint pastinya guys. Kita coba ini. Ini sudah lumayan cepat sih dari versi yang sebelumnya untuk fingerprintnya. Dan face unlock juga sudah masih amannya normal, dan bisa lebih dari 1 data wajah yang dimasukkan guys, bisa lebih dari 1, jadi kayak gitu bisa ditambahkan lagi. Dan settingannya kayak gini doang ya, kayak gitu. Dan kita datang lagi. Oke, di baterai guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini baterainya 7% banget ini karena saya kelolosan tadi. Dan kalian bisa lihat dari grafisnya ya, kita ngegame walaupun gak lama, lumayan. Standby nya 10 jam, hampir 11 jam. Waktu aktif layarnya 9 jam 49 menitnya, hampir 10 jam. Hampir 10 jam buat untuk shot layarnya guys, jadi kayak gitu. Dan di sini penggunaan game PUBG Mobile kita hampir 1 jam, yang gak terlalu lama. Jadi kayak gitu, dapat shotnya hampir 10 jam, tapi game PUBG nya itu 1 jam kita mainin guys. Jadi lebih banyak buat sosial media ya saya pakai di ROM ini. Dan untuk settingan yang lain ini kayak special fitur tetap ada ya sini, mantap. Ada floating window, video toolbox, game turbo. Jadi kalau dibilang OSP enak buat ngegame, tapi MIUI juga sebenarnya enaknya karena ada floating window-nya, ada video toolbox juga untuk kalau nonton video, mantap, ada game turbo. Jadi kayak gitu ya. Dan di sini full screen display gesturnya masih normal, nggak ada kendala sama sekali di penggunaan saya guys. Dan memang sama sekali kekurangannya di sini bahasa Indonesianya nggak ada ya. Jadi pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada guys. Cuma itu sih kekurangannya, dengan auto rotasi juga ya. Dan yang settingannya semua yang lainnya sih normal, lancar. Dan kita tes buat ngegame ya, baterai 7% lagi nih guys. Oke guys, di sini sudah kita login di game PUBG Mobile ya. Dan dari grafis ini cuma bisa smooth high, kalau balance cuma sampai medium ya. High-nya nggak bisa, mungkin harus ganti custom kernel ya buat ngegame untuk di Redmi Note 8 ini. Dan dari audio juga high doang. Jadi kayak gitu ya buat di Note 8 ini. Memang kalau ganti custom ROM doang cuma mentok kayak gitu doang. Dan mungkin nanti kita akan coba tes buat ganti custom kernel ya, nanti tes game.
Oke, dan ini nggak nge-lag sama sekali ya. Oke guys, dari tadi saya sudah cobain dan lowbat banget, ini baterainya sisa 4%, hampir 10 menitan saya cobain guys. Tadi dari baterai 8% atau enggak 7% ya kurang lebih, hampir 10 menit 5 menitan, dan ini masih normal aja, nggak nge-lag sama sekali buat di penggunaan saya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang pengen coba, yang kalian bisa cek di deskripsi untuk link ROM-nya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.